Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang penyebab sering terlambatnya pencairan BOS oleh pemerintah pusat. Ini sering ditemui hal-hal pertanyaan seperti ini, termasuk kepala sekolah, kemudian bendahara BOS, dan para honor khususnya. Nah, di sini saya akan sharing ada beberapa poin yang menyebabkan terlambatnya pencairan BOS oleh pemerintah pusat. Untuk yang pertama, poin pertama ini, rekening tidak dalam kondisi return. Artinya ketika Bapak Ibu dalam kondisi return, itu bisa jadi memperlambat pencairan BOS ya, karena memang untuk yang kondisi return ini rekeningnya bermasalah gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan kondisi return gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan contohnya. Nah, di sini dari BOS online saya screenshot tapi saya blur, saya sensor gitu. Nah, data penetapan rekening sekolah oleh dinas. Jadi di sini dari bank, nomor rekening, nama rekening itu harus sesuai. Kemudian alamat, NPWP, kode pos ini harus sesuai yang ada di data rekening Bapak Ibu gitu. Karena ini adalah data rekening secara online atau BOS online. Kemudian ini yang terpenting adalah status rekening. Status rekening itu harus sudah diverifikasi oleh pihak bank penyalur, itu biasanya yang bank provinsi gitu ya. Nah, ini sudah diverifikasi oleh bank penyalur, kemudian di sini status penetapan konfirmasi. Nah, di sini untuk status penetapan konfirmasi ini dilakukan oleh dinas. Jadi untuk verifikasi dan validasinya itu dilakukan oleh bank penyalur dan dinas pendidikan setempat. Seperti itu untuk penjelasan poin pertama. Kalau sudah diverifikasi, itu artinya sudah aman gitu, sudah lolos. Kemudian ada poin kedua yang menyebabkan terlambatnya pencairan BOS, yaitu laporan realisasi dana BOS dengan ketentuan pasal 25 Permendikbud nomor 6 tahun 2021 untuk juknis laporan 2021. Bagi Bapak Ibu yang tahun 2022 tahap pertama itu belum cair sampai sekarang, itu Bapak Ibu silakan perhatikan juknis yang ada di pasal 25 Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Kita lihat seperti apa juknisnya. Pasal 25 ya, kita cari pasal 25, kita cari. Nah, di sini penjelasan dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang juknis pelaporan BOS, realisasi BOS. Di sini pasal 25 ayat 1, kepala sekolah menyampaikan perencanaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A dan laporan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf D melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS pada kementerian. Nah, di sini poin pentingnya, aplikasi pengelolaan dana BOS pada kementerian itu ditujukan kepada aplikasi Arkas. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum registrasi aplikasi Arkas atau belum mendapatkan username dan password, silahkan konsultasikan dengan Dinas Pendidikan bagian BOS ya, bagian BOS sekolah. Kemudian untuk ayat 2 pasal 25, di sini dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan dana BOS reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS pada kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyampaian dilakukan secara manual. Jadi ada kebijakan lain ketika Bapak Ibu belum meregistrasi dana BOS untuk mempercepat pencairan BOS, ini tergantung dinas pendidikan masing-masing ya, karena memang ini sudah tercantum pada ayat 2 bahwa bisa dilakukan bentuk laporan printout. Jadi kalau belum terregistrasi akun Arkasnya, maka bisa dilakukan secara manual ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 3. Ayat 3 ini
penyampaian laporan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A. Penyampaian pelaporan tahap 1 paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. Kemudian, penyampaian pelaporan tahap 2 paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. Nah, untuk yang tahap 2 ini sekarang yang sedang berjalan, yang sekarang 2022 ini bosnya cair tahap 2 gitu ya. Agar cair itu Bapak Ibu, untuk yang tahap 2 pada tahun 2021-nya harus dilaporkan pada bulan Desember pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk penyampaian pelaporan tahap 3 paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya. Nah, untuk yang tahap 3 di tahun 2021 agar cair di 2022-nya, Bapak Ibu harus menyampaikan laporan ini sebelum bulan April atau maksimal bulan April tahun 2022 ini. Jadi seperti itu ya, untuk mempercepat agar tidak terlambatnya pencairan BOS oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk yang 2021 ini aturan baru dari Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 pasal 35, isinya tentang, kita cari pasal 35. Nah, di sini untuk yang terbaru, Juknis terbaru 2022, Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian. Ini seperti pada Juknis 2021, yaitu melalui Arkas. Kemudian ayat 2, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat. Silakan Bapak Ibu sikapi sendiri untuk poin-poinnya. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1. Ini 31 Juli. Tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 2. Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan dana BOS reguler dan dana BOS kinerja yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Silakan Bapak Ibu cermati untuk ayat 2 ini. Kita lanjut ke ayat 3, Juknis pencairan BOS 2022. Dalam hal tanggal 31 Juli, tanggal 31 Oktober, dan tanggal 31 Januari, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, huruf B, dan huruf C bertepatan dengan hari libur kalender, maka ada toleransi dari Kemendikbud sendiri, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja berikutnya. Ayat 4 masih pasal 35, laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A digunakan sebagai dasar penyaluran dana BOS reguler tahap 3. Nah, untuk untuk dana BOS reguler tahap 3 ini Bapak Ibu harus mencermati ini. Ayat 2 huruf A ya. Ayat 2 huruf A di sini untuk tahap 3 nih, 2022. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1. Jadi pada 31 Juli bulan ini, khususnya reguler tahap 1 sudah harus dilaporkan untuk pencairan tahap 3 di 2022. Kemudian kita lanjut ke laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A digunakan sebagai dasar penyaluran dana BOS reguler tahap 3. Ayat 5, laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan sebagai dasar penyaluran dana BOS reguler tahap 1 pada penerimaan dana BOS reguler tahun berikutnya.
Kemudian ayat 6 yang terakhir dari pasal 35 ini, laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOS reguler dan dana BOS kinerja yang diterima dalam 1 tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2 pada penerimaan dana BOS reguler tahun berikutnya. Silakan Bapak Ibu cermati untuk dasar-dasar hukum agar pencairan BOS tidak telatnya. Itu dari 2 poin, dan ada 1 poin lagi yang faktor bisa terlambatnya pencairan BOS, yaitu tentang kebijakan distrik di wilayah masing-masing untuk pencairan BOS. Jadi untuk kebijakan distrik itu biasanya dari masing-masing wilayah khususnya itu untuk verifikasi itu harus memenuhi beberapa persen atau harus memenuhi 100%. Contohnya seperti ini, grafik yang ditampilkan pada gambar ini. Dari 221.000 lebih ya sekolah yang menerima dana BOS, ini presentasinya baru 98% sesuai Kepmen, 98% standar rekening, kemudian 98% verifikasi bank, 97% konfirmasi dinas, 97% sudah upload SK. Nah, untuk yang dinas ini, 97% ini, kemungkinan dinas belum bisa mencairkan dana BOS atau ACC gitu, ACC untuk pemberian SP2D di BOS online. Itu karena faktor konfirmasi dinas. Jadi dalam satu wilayah ketika ada 1 sekolah atau bahkan 2 sekolah misalnya yang belum konfirmasi dinas, maka pencairan itu akan ditangguhkan, karena dinas itu nanti laporannya akan menjadi tanggung jawab dinas masing-masing gitu. Jadi ini ketika ada sekolah 1 atau 2 sekolah yang belum konfirmasi dinas khususnya gitu, nah ini akan menjadi kendala bagi sekolah-sekolah lain untuk pencairan BOS, artinya bisa terlambat gitu. Jadi informasinya seperti itu, kenapa sering terlambatnya pencairan BOS oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu sebenarnya sudah secepat gitu ya, secara mekanismenya itu sudah sesuai prosedur, tapi kadang di bawahnya itu bikin ribet gitu. Nah, mungkin seperti itu informasi tentang penyebab sering terlambatnya pencairan BOS oleh pemerintah pusat. Semoga ini menjadi perhatian kita semua ya, agar operasional sekolah itu tidak ada kendala gitu, karena ini untuk menunjang pendidikan atau operasional di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.